Ibu-ibu kalau di rumah pada pakai skincare kan? Enggak. Hah? Di sini pakai skincare enggak? Yang pakai Orang cantik-cantik semua kok itu. pakai bedak, Pak. Tahukah Ibu, ketika nanti kita, bukan hanya Ibu, saya juga, begitu meninggal dunia, kita hanya seonggok daging yang siap membusuk dan akan jadi santapan cacing-cacing tanah. Tapi kata Nabi, ada satu surat yang bisa nanti yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, yaitu surat Al-Mulk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu punya hari besar, punya hari raya, namanya hari apa? Waisak. Orang Hindu ada yang dari Bali ada. Punya hari raya, namanya hari raya Nyepi. Agama Konghucu orang Cina punya hari raya, punya lebaran, namanya lebaran Imlek atau lebaran Cap Gome. Orang Korea punya hari raya, namanya hari raya Chuseok. Orang Yahudi punya hari raya, namanya hari raya Yom Kippur, hari penebusan dosa. Orang Nasrani, orang Kristen punya hari raya, namanya hari raya Natal. Dan kita umat Islam punya dua hari raya, namanya apa, Bu? Masa nggak hafal? Yang pertama, sejarah tentang hari raya Idul Fitri dulu. Dulu sebelum Nabi Muhammad hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, udah pernah ke Mekah semua kan ini? Belum. Hah? Insya Allah. Belum. Segera nanti daftar bulan 12. Umroh bulan 12. Bulan 11, bulan 12 daftar dulu. Kumpulin dulu duitnya. Jangan pinjam ke Bu Madinah, jangan. Nyelengin, kemudian daftar sama Pak Haji Olfis, insya Allah kita berangkat bareng ke sana. Kalau bulan 11, kalau bulan 12 ada acara turnya, ada acara jalan-jalannya. Sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah itu sudah punya dua hari raya, namanya hari raya Nauruz dan hari raya Mehregan. Nah, hari raya Nauruz dan Mehregan kalau datang, ini orang Madinah itu disambut pesta pora, minum-minuman, mabuk-mabukan, maksiat. Kemudian Nabi Muhammad setelah pindah dari Mekah ke Madinah, kedua hari raya ini diganti. Hari raya Nauruz sama hari raya Mehregan diganti sama Nabi atas petunjuk Allah. Maka Rasulullah bersabda, "Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad abdalakum, sungguh Allah telah mengganti kedua hari rayanya orang Madinah yaumaini khairum minhuma, dengan dua hari raya yang lebih baik, yaumal fitri wa yauman nahar." Jadi namanya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemarin sudah sholat Idul Fitri, sholat semua kan? Boleh izin kan? Boleh. Alhamdulillah. Walaupun kita jauh dari keluarga, sanak saudara, kita bisa sholat. Ada mungkin yang sholatnya di Satim, kemarin saya dapat jadwal di sana di Satim 3 kali. Sampai serak suara saya sampai habis. 3 kali gelombang. Setelah sholat Idul Fitri, kemudian orang Islam yang di Indonesia ada acara halal bihalal. Masih ada di masjidnya di kampung sana di Indonesia. Kalau sehabis sholat Idul Fitri, salam-salaman masih ada? Masih ada kan? Masih. Apa langsung ngabur ibu? Jangan-jangan ibu nggak pernah ke masjid. Di rumah jangan-jangan nggak pernah ke masjid. Ingat, nanti akan ditanya kakinya. Kakinya akan ditanya, kakimu yang sehat itu untuk apa? Ke masjid nggak pernah.
nanti akan menjadi saksi. Makanya kalau sholat Idul Fitri, kalau ke masjid, kalau ke lapangan ke lapangan. Kemudian setelah acara salam-salaman, nah ini yang tidak ada. Acara halal bihalal di negara lain, hanya umat Islam yang punya tradisi di Indonesia. Maka laisal id liman labisal jadid, bukan hari raya kalau hanya mengandalkan pakaian baru. Ini pakaian baru semua enggak? Enggak, Pak. Baru. Gak apa-apa kan, beliin anak. Yang penting kan anak-anak kita yang pakai pakaian baru, betul. Betul. Dulu kan kita kalau lagi kecil nih, kalau mau lebaran belum beli baju baru nggak bisa tidur. Bener? Nangis, Pak. Nangis. Apalagi besok sholat id temennya udah pamer-pamer itu, udah dibeliin. Jadi kita udah sepuh, kita nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita pakai pakaian bagus. Tapi kata Nabi, laisal id liman labisal jadid, bukan hari namanya kalau hanya mengandalkan pakaian yang baru. Innamal id liman ta'atuhu tazid, tapi hakikat hari raya adalah memulai hidup yang baru. Setelah bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal ini kita memulai kehidupan yang baru dengan takwa kita yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacaan Qur'annya ditingkatkan, sholatnya. Yang kemarin males baca Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Cuma 30 ayat surat Al-Mulk, hafalin satu hari satu ayat. Satu hari satu ayat, nanti 30 hari 30 ayat. Ustaz, faedahnya apa? Ibu-ibu kalau di rumah pada pakai skincare kan? Enggak. Hah? Di sini pakai skincare enggak? Yang pakai Orang cantik-cantik semua kok itu. pakai bedak, Pak. Tahukah ibu, ketika nanti kita, bukan hanya ibu, saya juga, begitu meninggal dunia, kita hanya seonggok daging yang siap membusuk dan akan jadi santapan cacing-cacing tanah. Jelas? Pernah ada yang orang Malang, set tahu set belatung. Nah itu yang bakal grogotin kita itu. Tapi kata Nabi, ada satu surat yang bisa nanti yang bisa menyelamatkan kita dari adab kubur, yaitu surat Al-Mulk. Hafalin, didawamkan, dibaca tiap malam. Surat Al-Mulk tadi yang dibaca. Ya ibu? Insyaallah, Pak. Udah hafal surat Al-Mulknya udah ibu? Insyaallah. Alhamdulillah. Udah hafal tuh 30 ayat itu. Ya paling satu hari satu ayat, setiap malam didawamkan. Insya Allah nanti badan panjenengan ketika meninggal dunia utuh. Ulat cacing nggak mau makan, pahit kali. Pahit jadi nggak dimakan. Pahit atau bau banget. Tapi kalau kita nggak mendawamkan surat ini, terus kita amalnya buruk, begitu meninggal cacing udah panggil temennya, brother, ini brownies coklat ini datang gitu. Apalagi yang gemuk-gemuk itu, cacing seneng itu. Makanya mulai besok sambil masak, buka sambil HP-nya itu Al-Mulk ayat pertama, hafalin dulu sampai hafal. Baca dulu sampai 10 kali sampai 15. Cara menghafal Quran. 10 masih belum hafal, tambah 5 lagi, 15 kali. 15 kali belum hafal, 20 kali. Hafalin satu dulu. Nah nanti di sholat sunnah dibaca. Kalau sholat itu sholat dibaca.